perencanaan dan pengendalian tenaga kerja langsung. Materi pertama yang saya akan sampaikan yaitu penggolongan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar penggunaan tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat juga sebagai biaya untuk mengubah bahan baku menjadi bahan produk. Penggolongan biaya tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian produksi yang meliputi gaji karyawan produksi, biaya tunjangan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji pemimpin pabrik. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian pemasaran yang meliputi gaji karyawan pemasaran, biaya tunjangan karyawan pemasaran, biaya komisi pemasaran, dan biaya gaji pimpinan pemasaran. Yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian administrasi yang meliputi gaji karyawan bagian akuntansi, gaji bagian personelia, gaji bagian sekretariat, biaya tunjangan karyawan bagian akuntansi, biaya tunjangan karyawan bagian personelia, dan biaya tunjangan karyawan bagian sekretariat. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang pertama, biaya tenaga kerja yang terjadi di departemen produksi. Misalnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas yang terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja yang terjadi di departemen non-produksi. Misalnya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain-lain. Penggolongan kegiatan tenaga kerja dalam kedua departemen ini dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja pada setiap departemen. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaan dalam suatu departemen sebuah perusahaan. Tenaga kerja dapat digolongkan berdasarkan jenis pekerjaannya, yaitu gaji mandor, upah pengawas, gaji operator. Gaji masing-masing jenis pekerjaan berbeda satu sama lain. Yang keempat yaitu penggolongan menurut hubungan dengan produk. Dalam hubungannya dengan produk yang dihasilkan, tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang timbul dari pembuatan produksi yang langsung berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Contohnya, pada perusahaan kursi yang termasuk tenaga kerja langsung adalah gaji karyawan, bagian pemotongan kayu, pengamplasan, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang timbul dari pembuatan produksi, namun karyawannya tidak langsung berhubungan dengan pembuatan produk tersebut. Contohnya, pada perusahaan kursi yang termasuk tenaga kerja tidak langsung adalah gaji karyawan bagian keamanan pabrik. Melanjutkan hasil diskusi yang sudah disampaikan Mbak Nurul tadi, saya di sini akan menjelaskan mengenai tenaga kerja langsung. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Nurul bahwa tenaga kerja langsung itu merupakan buruh pabrik yang terlibat langsung pada proses produksi dan lain sebagainya, dan biaya variabel dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau biaya yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Untuk sifat-sifat tenaga kerja langsung, yang pertama yaitu besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini dihubungkan pada secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Sedangkan yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Sedangkan yang ketiga yaitu umumnya dikaitkan pada bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung atau dapat digabungkan dengan produk akhir
atau terutama dalam penerapan harga dan lain sebagainya, sehingga tenaga kerja langsung ini penting dalam pembangunan proses ataupun produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Dapat dikategorikan bahwa sebagai tenaga kerja langsung seperti para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan produksi dari bahan mentah sampai berbahan jadi. Selanjutnya, saya akan meneruskan materi dari Mas Saiful mengenai tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung pengertiannya terbatas pada tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi, dan biayanya dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya semi fix atau semi variabel, yang artinya biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang ketiga, tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak selalu dalam pabrik, melainkan dapat dilakukan di luar pabrik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan melanjutkan tentang perencanaan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini merupakan faktor terpenting dari proses produksi. Standar biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari teknik pengukuran kerja, yakni analisa studi gerak, analisa waktu, analisa atau sampling kerja. Analisa gerak merupakan pengamatan terhadap gerak-gerak yang dilakukan oleh rangka proses produksi dan jenis barang tertentu. Yang kedua adalah analisa waktu, merupakan perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam proses produksi. Sampling kerja adalah teknik pengukuran kerja yang terdiri atas pengambilan pengamatan secara acak karyawan untuk menentukan proporsi waktu yang mereka pakai. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja langsung. Perencanaan efektif dan pengendalian yang sistematif dari biaya tenaga kerja langsung suatu masalah yang penting. Perencanaan dan pengendalian biaya kerja mencakup masalah utama dan rumit. Mencakup satu, kebutuhan personel itu wajib. Yang kedua, penerimaan tenaga kerja. Ketiga, pelatihan atau training. Yang keempat, pengukuran kinerja, uraian tugas dan penilaian, negosiasi dan sertifikat kerja, dan administrasi upah gaji, serta ada kompensasi manajemen. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama adalah anggaran jam tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran ini, diperlukan data tentang anggaran produksi dan standar jam tenaga kerja langsung, yakni formula yang digunakan sebagai berikut. Jumlah jam kerja langsung sama dengan unit produksi dikali standar jam tenaga kerja langsung. Dengan demikian, dalam anggaran ini harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, departemen atau bagian yang turut dalam proses produksi. Yang ketiga adalah jumlah jam tenaga kerja langsung. Yang terakhir adalah periode waktu produksi. Yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran ini, diperlukan data tentang jumlah jam tentang tenaga kerja langsung dan standar tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Dengan formula yang digunakan, jumlah biaya tenaga kerja langsung sama dengan jumlah jam kerja langsung dikali tarif upah atau TKL per jam. Secara terinci, hal-hal yang tercantum dalam anggaran ini adalah jumlah barang yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan, dan periode waktu yang diperlukan. Dan
Seterusnya adalah pengendalian jam dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu jenis biaya yang dapat menjadi masalah bagi perusahaan. Pengendalian yang efektif dari tenaga kerja langsung bergantung pada kemampuan penyelia, pengawasan langsung, dan laporan kinerja. Di sini terdapat kebutuhan yang pasti terhadap standar tenaga kerja yang memudahkan penyelia untuk mengukur kinerja. Selanjutnya adalah fungsi dari perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja. Yang pertama adalah pemakaian tenaga kerja bisa lebih efisien karena perencanaan dan standar telah ditentukan dengan matang. Yang kedua adalah pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Yang terakhir adalah harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Cukup sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.